Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bolo bersama Dr. Ulan. Jadi pintar. Kali ini Dr. Ulan akan membahas tentang sistemik lupus erythematosus, di mana langsung diambil sumber PMIDai. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dr. Ulan atau Dr. Ulan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pintar. Oke, jadi penyakit SLE atau sistemik lupus erythematosus adalah penyakit sistemik evolutif ditandai oleh inflamasi luas pada pembuluh darah dan jaringan ikat dan mengenai satu atau beberapa organ tubuh seperti ginjal, kulit, sel darah, dan sistem saraf, serta bersifat episodik diselingi periode remisi. Kelainan ini merupakan sindrom klinis disertai kelainan imunologis, diantaranya adanya antibodi antinuklear dan belum diketahui penyebabnya. Untuk anamnesisnya, yang pertama gejala konstitusional bisa demam, ruam, mukositosis, artritis, malaise, fatigue, alopecia, anoreksia, dan penurunan berat badan. Kemudian kelainan kulit dan mukosa, kemudian keluhan sendi berupa nyeri, bengkak, dan morning stiffness. Kemudian bisa alopecia, dapat berupa difus dan berkelompok, dan juga gejala akibat kelainan organ yang lain. Untuk lupus nefritik itu lebih sering pada anak ya, biasanya simptomatik, meskipun bisa hematuri makroskopik atau edema yang berhubungan dengan sindrom nefrotik. Kemudian baru muncul 2 tahun setelah awitan. Kemudian ada bukti histologi mendahului kelainan sedimen urin sehingga diperlukan pemeriksaan rutin fungsi ginjal. Kemudian untuk pengobatan agresif atau kelainan histologis dengan prognosis buruk perlu dilakukan biopsi ginjal. Untuk pemeriksaan darah, yang pertama bisa terjadi anemia dan leukopenia pada 50% anak dan trombositopenia 15% anak. Kemudian LED dan CRP, kemudian retikulosit meningkat, kemudian PT dan APTT biasanya memanjang, kemudian ada komplement C3, C4, CH50 menurun, kemudian uji kom positif 30% pasien, kemudian uji antibodi antinuklear itu screening less positif pada penyakit aktif, kemudian anti dsDNA biasanya 50-70% positif, lebih spesifik daripada uji ANA tadi. Kemudian anti-Smith positif pada 30% penderita dan antibodi antifosfolipid, yaitu meningkatkan resiko trombosis dan tromboemboli vena dalam. Kemudian ada uji ATA atau antibodi antitiroid positif 40% penderita. Kemudian VDRL itu positif palsu, yaitu karena reaksi silang antara antibodi antifosfolipid dengan antikardiolipin. Kemudian SGOT dan SGPT meningkat tapi sesaat, di mana dia terjadi pada 25% penderita dan biasanya berhubungan dengan obat aspirin. Kemudian kadar T3 dan T4 itu hipotiroid pada 10-15% penderita. Urium kreatininnya untuk melihat kelainan ginjal, kemudian protein albumin darah harus diperiksa secara teratur dan melihat urin untuk menilai kelainan ginjal. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya ada fototorak, yaitu untuk melihat pleuritis, efusi pleura, pneumonitis, dan infiltrasi intersisial. Kemudian foto persendian menentukan ada tidaknya artritis, elektrokardiografi, evaluasi gangguan jantung, elektroensefalografi, evaluasi gangguan sistem saraf pusat, biopsi kulit dilakukan jika penderita suspek LSE namun antibodi antinuklearnya negatif. Kemudian biopsi ginjal menilai derajat berat ringannya nefritis. Kemudian pemeriksaan mata untuk melihat cotton wool exudator, episkleritis, dan skleritis. Kriteria diagnosis ditemukan 4 dari 11 kriteria. Yang pertama bisa ruam malar atau butterflies, kemudian ruam diskoid, yaitu ruam disertai pengelupasan keratotik dan penyumbatan folikular, kemudian fotosensitif, ulkus oral, artritis, kemudian bisa ada pleuritis dengan gejala pleuritic pain, kemudian ada pleural friction rub dan efusi pleura. Kemudian perikarditis, di mana ditemukan perikardial friction rub atau efusi perikardial. Kemudian ada gangguan ginjal dengan proteinuri persisten lebih dari 0,5 gram per dl atau +3. Kemudian ada cellular case, di mana terdapat eritrosit Hb, terus kemudian granular dan tubular atau campuran di ginjal. Kemudian ada gangguan neurologi, bisa kejang dan psikosis yang diakibatkan uremi, ketoasidosis, dan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian ada gangguan hematologi, di mana ditemukan salah satu dari yang pertama anemia hemolitik dengan retikulositosis, kemudian leukopenia, limfopenia, dan trombositopenia. Kemudian gangguan imunologi bisa salah satu dari
dsDNA di atas normal, anti-SM atau Smith-nya positif, dan antibodi antifosfolipidnya positif. Kemudian ada tes ANA atau antibodi antinuklear yang positif. Untuk tata laksana yang pertama, OAIN itu bisa dikombinasikan dengan hidroksikloroquine kalau ada malarianya. Contohnya OAIN-nya adalah yang pertama salsilat, itu diberikan kalau berat badannya kurang dari 20, 80 sampai 90 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 sampai 4 dosis. Kalau lebih dari 20, 60 sampai 80 dengan cara yang sama. Kemudian bisa meningkatkan SGOT dan SGPT dan kontraindikasi pada trombositopeni dan gangguan hemostasis. Kemudian bisa naproxen 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan per hari per oral dibagi 2 sampai 3 dosis, dan juga sodium tolmetin atau tolektin 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan per hari per oral dibagi 3 sampai 4 dosis. Kemudian diberikan anti malaria yaitu hidroksikloroquine, yaitu adalah anti malaria yang dapat dipakai pada anak. Dosis inisialnya 6 sampai 7 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 1 sampai 2 dosis selama 2 bulan, dilanjutkan 5 mg per kilogram berat badan per hari per oral maksimal 300 mg per hari. Kemudian diberikan kortikosteroid yang pertama per oral dengan prednison 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 sampai 4 dosis selama 3 sampai 6 minggu, kemudian ditapering off selama 1 sampai 2 minggu. Kemudian bisa diberikan parenteral yaitu dengan metilprednisolon dosis 30 mg per kilogram berat badan per hari IV maksimal 1 gram selama 90 menit 3 hari berturut-turut, disertai triamcinolone intraartikular untuk artritis daerah tertentu. Kemudian bisa diberikan imunosupresan, sitotoksik, dan imunomodulator dengan azathioprin 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan per oral, bisa dengan siklofosfamid dengan dosis per oralnya 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari, atau parenteralnya bisa 500 sampai 750 mg per meter dibolus per infus dalam 150 ml larutan dextrose 5% dalam NaCl 0,2% selama 1 jam bersama hidrasi 2 liter per meter persegi per hari per infus selama 24 jam dimulai 12 jam sebelum infus siklofosfamid. Kemudian metronidazole dosis 10 sampai 20 mg per meter persegi per oral 1 kali per minggu, bisa diberikan bersama asam folat per oral. Kemudian ada miclofenolat mofetil MFF dosis 15 sampai 23 mg per kilogram per oral 2 kali per hari. Kemudian topikal bisa diberikan betamethasone 0,05% dan flucinosid 0,05% untuk 2 minggu, selanjutnya diganti dengan hidrokortison. Untuk pencegahan, yang pertama mencegah terhadap paparan sinar matahari, yang kedua mencegah osteoporosis dengan olahraga dan diet vitamin D, karena osteoporosis ini bisa terjadi karena ada terapi steroid dosis tingginya. Kemudian yang ketiga mencegah sistitis hemoragika akibat siklofosfamid mesna intravena. Dengan cara mesna intravena, mesna akan mengikat aklorein metabolic toxic siklofosfamid. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa dijelaskan Dr. Ulan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.